Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelas 4D dengan NIM 12350101169. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait teori masuknya Islam ke Nusantara yang dilalui oleh beberapa teori, mulai dari teori Gujarat atau teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina Indonesia. Proses masuknya Islam ke Nusantara ini dilalui dengan proses-proses yang panjang ya, mulai dari dakwah, perkawinan, hingga sampai pendidikan. Nah, teori-teori yang ada ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang menjelaskan tentang asal-usul datangnya teori itu masuk ke Nusantara. Mulai dari yang pertama, teori Gujarat atau teori India yang berasal usul mulai dari Islam masuknya ke Gujarat yang ada di India, yang didukung oleh tokoh yang bernama Snow Hurgronje Pijenapal. Masuknya teori ini pada abad ke-13 Masehi dengan bukti-bukti yang ada, yaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bergaya Gujarat. Hubungan dagang yang aktif antara Gujarat dan wilayah Nusantara ini menguatkan teori Gujarat atau teori India yang masuknya Islam ke Nusantara. Dengan adanya kelebihan dari teori ini adalah adanya bukti fisik atau bukti arkeologis seperti batu nisan. Kekurangan dari teori ini dianggap terlambat karena adanya indikasi Islam yang masuk lebih awal. Lalu teori yang kedua ada teori Arab yang dimana langsung dari Mekah, yang berasal usul Islam masuk langsung dari Timur Tengah di Mekah, yang didukung oleh tokoh yang bernama Buya Hamka pada abad ke-7 Masehi dengan bukti adanya catatan perdagangan Arab dan Cina. Jejak komunitas Muslim awal di Barus dan di Aceh. Kelebihan dari teori ini adalah menjelaskan tentang masuknya Islam yang lebih awal, dan kekurangannya adalah minimnya bukti arkeologis langsung yang ada di teori Arab ini. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini dari Arab, dari kota Parsi, yang berasal usul Islam masuk melalui Persia atau di Iran, yang didukung oleh tokoh Husain Jayaningrat Umar Amir Husain pada abad ke-13 Masehi dengan adanya bukti tradisi keagamaan yang mirip seperti peringatan Asyura. Lalu ada bukti tentang istilah dan budaya keagamaan yang bernuansa Persia. Kelebihan dari teori ini menunjukkan pengaruh budaya Islam non-Arab di Nusantara. Kekurangannya bukti sejarah yang masih kurang lengkap. Lalu teori yang keempat ada teori Cina dan India yang berasal usul Islam ini disebarkan oleh pedagang dan komunitas Muslim dari Cina dan India, yang didukung oleh tokoh yang bernama Tan Tasen dan Sumanto Al-Qurtubi pada abad ke-9 sampai 13 Masehi, dengan adanya bukti yaitu komunitas Muslim Tionghoa di pesisir selatan Cina. Bukti pencampuran budaya dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan kelebihan yang ada yaitu menjelaskan tentang keragaman budaya Islam di Nusantara, dan kekurangannya sering dianggap sebagai pendukung teori utama bukan teori tunggal. Jadi kesimpulan dari teori-teori Islam masuknya ke Nusantara adalah proses masuknya Islam ke Nusantara yang bersifat kompleks dan tidak berasal dari satu sumber tunggal. Dari keempat teori tersebut memiliki dasar-dasar dan bukti masing-masing yang menunjukkan bahwa penyebaran Islam ini terjadi melalui jaringan perdagangan, dakwah, dan pergaulan antara budaya secara damai. Yang kemungkinan besar Islam ini masuk melalui perpaduan jalur-jalur dari Arab, India, Persia, dan Cina. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.